Ini yang kami dapatkan foto yang kami bilang tadi, foto tanggal 8. Komnas HAM memiliki sebuah foto jenazah Brigadir J pasca dieksekusi pada 8 Juli 2022. Komnas HAM menjelaskan foto itu didapat dari sebuah ponsel yang diselidiki. File foto tersebut sebenarnya sudah dihapus, namun berhasil dipulihkan dan menjadi barang bukti. Foto jenazah Brigadir J itu ditunjukkan oleh Komnas HAM dalam konferensi pers pada Kamis 1 September 2022. Tampak dalam foto tersebut Brigadir J tergeletak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan foto itu didapat dari recycle bin sebuah ponsel yang diselidiki oleh Komnas HAM. Tampak jelas jenazah Brigadir J mengenakan kaos berwarna putih dan celana jeans tergeletak di samping tangga di dekat pintu toilet. Komnas HAM mengungkap pukul 16.31 pada 8 Juli 2022, Brigadir J masih hidup dan berkomunikasi dengan kekasihnya di Jambi. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah dilakukan pada Selasa 30 Agustus 2022. 5 tersangka turut dihadirkan yakni Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. 4 tersangka mengenakan pakaian tahanan, sedangkan Putri Chandrawati mengenakan pakaian serba putih. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan Kuat Ma'ruf disebut marah kepada Brigadir J. Kemarahan Kuat Ma'ruf disebabkan oleh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Ini yang kami dapatkan foto yang kami bilang tadi, foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Ini posisinya. Ini mohon maaf kami blur karena itu prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Riwayat komunikasi Brigadir J dengan kekasihnya Vera Simanjuntak sebelum tewas. Dalam riwayat komunikasi itu, terlihat Brigadir J masih menjalin komunikasi pada 8 Juli 2022 hingga pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Kemudian terlihat pula sebelumnya terjadi upaya komunikasi yang dilakukan Vera kepada Brigadir J pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Kemudian Komnas HAM juga memperlihatkan foto yang menunjukkan jasad Brigadir J setelah ditembak. Pada foto tersebut terlihat tubuh bagian atas Brigadir J nampak disensor. Kemudian tubuh bagian bawah terlihat Brigadir J mengenakan celana jeans berwarna biru tanpa mengenakan alas kaki. Ini benar-benar raw material. Dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Jadi ini 16.31 inilah ketika kami 16.31 itulah yang ketika kami datang ke Jambi, kami mendapatkan informasi 16.31 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara V. Nah, ini yang kami dapatkan foto yang kami bilang tadi, foto tanggal 8. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia video yang sudah kita saksikan barusan. Dan ini juga lihat tayangan di samping saya bagaimana Brigadir Joshua setelah dibunuh, dan sebenarnya kamera ini mereka sudah hapus, tapi tim menemukan atau memulihkan kembali kamera yang mereka sudah hapus atau rusak, dan inilah yang berhasil mereka temukan. Inilah jasad atau mayat Brigadir Joshua setelah ditembak, teman-teman. Dan teman-teman, kalau saya perhatikan gambar ini, ya setelah kita lihat ini, persis apa yang mereka ceritakan beberapa hari yang lalu dalam reka ulang tentang kasus ini, teman-teman. Dan saya melihat
juga berita beberapa hari ini, dan saya mendengar, menonton, mengikuti di mana sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi di balik kematian atau pembunuhan Brigadir Joshua ini. Nah, kenyataannya teman-temanku bertolak belakang apa yang kita dengarkan selama ini. Ya, salah satunya tentang yang katanya ada pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Nah, tetapi beritanya teman-temanku yang sesungguhnya bukan seperti itu, ya. Karena begini teman-teman, sepandai-pandainya tupat melompat, jatuh juga. Ini dia, senjata makan tua. Nah, dan juga teman-temanku, bagaimanapun seseorang menyembunyikannya busuk itu, yang busuk, bau, kecium juga itu teman-teman. Ya, tidak akan bertahan lama. Ya, ini dia, sepandai-pandainya, ya, itu ya namanya si kuat apa ya, si kuat ya sopirnya, ya. Sepandai-pandainya engkau menyembunyikan hal ini, udah sampai merebut nyawa seseorang, akan terungkap juga, ya. Dan juga kepada ya Ibu Putri yang terhormat, ya. Bagaimanakah engkau melakukan hal ini? Anak Anda udah besar, ya. Suami Anda itu orang yang ternama, ya, seorang jenderal, ya. Jadi di mana harga dirimu sebagai wanita, ya? Ini engkau lakukan hal yang serendah ini, waduh. Saya tidak habis pikir, ya. Sebagai wanita saya malu melihat ini, ya. Ini adalah kebodohan. Bagaimana sekarang pikiran atau perasaan anakmu melihat beritamu ini? Bagaimana sekarang perasaan anak-anakmu? Hancur apa tidak? Malu apa tidak mereka? Jadi kenapa ini terjadi? Ini penyebabnya karena engkau tidak takut kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena engkau tidak takut kepada Tuhan. Ya? Kenapa ini terjadi? Karena engkau buta akan firman Tuhan. Ya? Berbaliklah dan bertobat sebelum terlambat, ya. Sebenarnya kalau dipikir secara dunia, apa yang kurang kepadamu? Apa yang kurang kepada Anda sehingga kau melakukan hal ini, ya? Anakmu ganteng, anakmu cantik-cantik, ya. Engkau cantik, suamimu ganteng, ya. Bisa dibilang secara daging, ya, kalian itu keluarga yang sudah oke, ya. Tapi kenyataannya engkau sendiri merendahkan dirimu, ya. Jadi inilah teman-teman, sebagai contoh bagi kita dimanapun kita berada, ya. Mari kita jaga nama baik kita sebagai wanita, dan juga kita jaga keluarga kita. Demikian juga, ya, kita jaga rohani kita. Karena dengan apakah kita bisa menjaga kekudusan kita? Hanya dengan meliharanya dengan takut akan Tuhan, ya, dengan mau membaca firman Tuhan, dengan mau duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dengan itu kita bisa menjaganya, teman-teman, ya. Hanya dengan itu, ya. Karena daging kita ini berjuang untuk menarik kita, membawa kita di dalam dosa. Ini dia, ya. Sungguh saya melihat, ya, di mana Ibu Chandrawati ini atau istri Pak Ferdi Sambo ini, ya, mereka bertemu di rumah pribadi mereka, dan seakan-akan mereka kayak, ya gimana ya mau ceritakannya, ya. Ya jelas Ferdi Sambo juga, ya, memeluk istrinya, begitu juga dengan si istri. Aduh. Tetapi perbuatan di balik semua itu tidak menunjukkan hal yang mesra seperti itu loh. Oh Tuhan, biarlah hal ini menjadi contoh
untuk kita berhati-hati, untuk kita berjaga-jaga. Oke lah teman, sampai sini ya saya bisa bagikan. Semoga video ini bisa dapat memberkati kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.